Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah psikologi konseling ya. Kali ini topik yang kita akan bahas masih kelanjutan dari teknik-teknik dasar wawancara konseling yang kemarin ya. Baiklah, kita akan segera mulai materi ini. Lanjutan teknik dari yang kemarin, yaitu sekarang ada teknik structuring ya. Structuring ya. Jadi pengertian structuring ini yaitu pembatasan. Merupakan teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan pada rel yang semestinya. Sedangkan jenis-jenis structuring itu yang pertama ada time limit, itu merupakan pembatasan waktu. Yang kedua role limit atau pembatasan peran. Yang ketiga problem limit atau pembatasan masalah. Serta yang keempat action limit atau pembatasan tindakan. Oke, yang pertama ada time limit atau pembatasan waktu. Time limit dari klien. Jadi ada time limit dari klien. Di sini ada contoh dialognya ya. Kliennya, Pak, sebetulnya saya sudah seminggu yang lalu ingin menemui Bapak, tetapi baru kali ini saya dapat menghadap Bapak dari pukul 8 hingga pukul 8.30 karena pukul 8.30 nanti saya ada acara pembekalan KKN di aula. Kemudian konselornya merespon ya dengan teknik structuring ini ya. Kalau demikian, marilah kita manfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi ya contohnya ya. Kemudian ada yang kedua itu time limit dari konselornya ya, dari konselornya. Contoh dialognya, kliennya, saya sulit sekali menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus ini. Karena itulah saya kemari untuk memperbincangkannya dengan ibu. Kemudian konselornya merespon, bagus, Anda kemari untuk membahas masalah Anda dengan saya. Namun perlu diketahui bahwa pukul 10 nanti saya diundang oleh dekan menghadiri rapat dan kita hanya memiliki waktu selama 45 menit. Oleh karena itu marilah kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya ya. Ini time limit dari konselor ya, pembatasan waktu dari konselornya. Kemudian yang kedua ada role limit, itu pembatasan peran ya. Artinya contoh dialognya yaitu dari klien pertama, akhir-akhir ini saya sulit sekali mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Karena itu saya menemui Bapak untuk meminta nasihat bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian konselornya merespon, Anda meminta nasihat. Perlu diketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang Anda minta. Namun, marilah kita bicarakan bersama masalah Anda itu, kemudian kita cari jalan keluarnya. Nah, ini ya, di sini terlihat sekali ada pembatasan peran ya atau role limit. Konselor harus paham ya, dalam proses konseling itu kita tidak memberikan nasihat, tetapi kita bersama-sama untuk membincangkan atau mendiskusikan dengan klien kira-kira masalahnya itu nanti harus diambil jalan yang mana atau kelemahan dan kelebihan apa yang dia dapat dari keputusan yang akan diambilnya ya. Jadi kita harus paham peran kita dalam konseling ya. Jangan sampai konseling itu membuat klien kita menjadi manja ya atau tergantung kepada kita, karena kita terus-terusan memberi nasihat, selalu mengambil lebih dominan dalam wawancara konseling. Nah, itu bisa membuat klien kita menjadi tergantung atau tidak mandiri ya. Pahami ya. Oke, yang ketiga ada problem limit atau pembatasan masalah. Ini contoh dialognya ya dari klien dulu pertama. Saya sulit sekali mengikuti perkuliahan sehingga prestasi belajar saya rendah sekali. Di samping itu, saya kurang dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus sehingga
saya terisolir dan ini lagi Pak yang membingungkan saya, bagaimana cara mengisi liburan yang panjang nanti. Kemudian respon dari konselornya ya, Anda menghadapi 3 masalah, yaitu masalah belajar, masalah penyesuaian diri dengan teman-teman, dan masalah pengisian waktu luang. Dari ketiga masalah itu, mana yang mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu? Nah, jadi di sini konselornya memberi batasan untuk kliennya untuk memilih yang mana dari permasalahan itu yang harus dibicarakan duluan ya. Jadi kita sudah bisa menanyakan kepada kliennya prioritas yang harus dituntaskan sekarang yang mana, begitu ya. Kita harus peka, tidak semuanya kita selesaikan dalam satu sesi konseling ya, itu tidak akan optimal ya. Kemudian ada yang keempat itu action limit atau pembatasan tindakan. Contohnya ya, kliennya nih, dia datang ke ruang konseling dengan wajah yang merah, tangannya mengepal serta memukul-mukulkan tangannya ke meja dengan keras. Nah, konselornya melihat perilaku kliennya itu merespon ya dengan teknik ini ya. Silakan Anda bebas mengutarakan apa saja di sini, tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lakukan di sini yaitu merusak perabotan ruangan ini ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan dia mukul-mukulkan tangannya atau menyakiti dirinya sendiri ya, tidak boleh ya. Kita harus bisa memberikan batasan tindakan karena yang bisa memberikan batasan kita hanya berdua saja antara kita konselor dengan klien. Kemudian teknik selanjutnya adalah lead. Lead itu pengertiannya adalah pengarahan, merupakan teknik yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal lain secara langsung. Teknik ini disebut juga teknik bertanya ya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Lanjut dari lead ya, ada jenis-jenis lead. Yang pertama lead umum, merupakan arahan pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada klien untuk mengelaborasi, mengeksplorasi atau memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan klien ya. Contohnya ya, kliennya, saya baru saja pulang dari menjenguk keluarga di Jakarta. Kemudian respon konselor ya untuk menggunakan teknik lead ini, coba ceritakan keadaan keluarga Anda di Jakarta. Jadi kita lebih memberikan pertanyaan yang jawabannya panjang, memerlukan penjelasan yang panjang gitu ya. Yang kedua ada lead khusus, merupakan arahan atau pertanyaan yang membatasi klien untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik atau tertentu. Contohnya dari kliennya, kemarin saya mengerjakan tugas memimpin rombongan perusahaan ke Taman Rekreasi Kebun Raya Unmul. Konselornya merespon dengan lead khusus ya, apakah kamu senang mengerjakan tugas tersebut? Nah, itu membutuhkan jawaban yang singkat saja ya. Nah, itu perbedaan dari lead umum dan lead khusus ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik lead ini ya. Yang pertama, untuk menghindari model interogasi yang membosankan, maka teknik ini hendaknya digunakan seminimal mungkin ya. Kan ya bosan terus ya kalau ditanya, jawabannya harus panjang-panjang terus ya, gitu ya. Begitu juga kalau kita nanyanya hanya butuh jawaban pendek, kan rasanya juga nggak enak ya. Jadi yang kedua, pada awal konseling hendaknya menggunakan lead umum. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bisa mengeksplorasi klien ya. Dengan bertanya yang membutuhkan jawaban yang panjang, maka harapan kita lebih memahami permasalahan yang dialami klien ya. Lanjut ke teknik silent. Silent itu artinya diam, merupakan suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Yang kedua,
mendorong klien untuk memotivasi klien mencapai tujuan konseling ya. Kita lihat saja ini ada jenis dari silent. Yang pertama itu ada silent dari konselor. Jadi jenis silent ini terjadi pada saat pusat wawancara berada pada konselor ya. Pada waktu-waktu tertentu konselor merespon dengan silent ya. Misalnya konselornya merasa dirinya terlalu aktif dan memutuskan untuk mengurangi keaktifan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk lebih banyak aktif dan bertanggung jawab dengan menggunakan teknik silent ini ya. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik diam ya atau silent ya. Di samping itu, kemungkinan konselor menyadari adanya suatu momentum pada diri klien yang dapat mengarahkan kesadaran, komitmen atau isu-isu baru yang relevan ya. Jadi kalau saat proses konseling, kita sebagai konselor merasa kita terlalu dominan berbicara, misalkan kita harus menyadarinya ya, karena takutnya nanti kliennya merasa kok konselornya lebih banyak berbicara, padahal dalam kesempatan ini saya yang punya masalah begitu ya. Perlu kalian sadari ya sebagai seorang konselor. Kemudian lanjutan ya, dalam hal tersebut konselor menggunakan teknik diam agar tidak mengganggu momentum psikologis klien tersebut. Contohnya ya, kliennya, Bu, selama ini saya selalu bertanya-tanya pada diri saya, sebetulnya siapa ayah saya yang sebenarnya. Konselornya dia diam, konselornya diam, tujuannya ya diam untuk memberikan kesempatan kepada klien istirahat sejenak setelah menumpahkan perasaan-perasaannya berkaitan dengan pertanyaan mengenai status ayahnya. Jadi misalkan klien kita mengungkapkan sesuatu seperti contoh ini ya, mungkin dia sambil berkaca-kaca begitu ya, kita diamkan dulu ya, siapa tahu memang ada sesuatu yang menyentuh perasaannya. Jadi ada di sini namanya momentum psikologis ya. Jadi kita sebagai konselor harus bisa memahami atau menilai hal ini ya. Kemudian ada silent dari klien. Silent jenis ini terjadi pada saat pusat wawancara berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab, pada saat itu ia berhenti berbicara beberapa saat. Silent tersebut terjadi antara lain karena klien mau beristirahat sejenak setelah mengungkapkan perasaan-perasaan dan konfliknya, mereorganisasi pikiran dan perasaan-perasaannya, memadukan pengalaman-pengalaman atau isu-isu baru ke dalam dirinya, menyusun kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya, atau mungkin penolakan terhadap proses konseling. Bisa ya, misalnya dia tidak merasa nyaman, dia bisa saja langsung diam. Oh, saya kayak tidak nyaman dalam proses konseling dalam hatinya ya, dia akan diam berbicara, bisa saja ini ya. Nah, contohnya ini kliennya, ya itu Pak, saya selalu menggunakan kebiasaan-kebiasaan orang tua saya sebagai ukuran menilai tingkah laku istri saya sehingga ia selalu marah kepada saya. Kalau ingat itu semua saya sedih sekali. Kemudian dia diam ya, klien kita ya. Konselor mendiamkan juga ya, jadi diam juga beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengalami perasaan-perasaannya secara mendalam ya. Oke, demikian teknik dasar wawancara konseling tahap 2 ini. Semoga kalian memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan ajukan kepada Ibu atau di WA grup seperti biasanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.